saya periksa pas 3 bulan itu. Setelah periksa, saya ketemu dengan mantrinya dokter tadi, tetangga saya. Senior, mau periksa kontrol? Iya ya Pak, saya masuk dengan dokternya di rongsen lagi. Setelah di rongsen, hasilnya tadi dokter sama mantrinya dokter tetangga saya itu kaget. Nur Alam, apa Pak? Ini mukjizat. Kenapa paru-parumu menjadi hilang, yang lubang-lubang menjadi semua buntu semua? Kamu harus bertobat, cepat. Dokter bilang gitu. Oh ya, terima kasih. Akhirnya saya pulang dengan penuh sukacita. Saya ngomong sama istri saya, Bu, anak-anakku sini, lihat paru-paru Bapak sudah sembuh seperti semula. Wah, luar biasa ya Pak, ya sudah, itu karena kebaikan Yesus. Sudah, sekarang saya mau baptis. Ikut enggak? Ikut. Nah, puji Tuhan. Saya enggak berbicara banyak dengan istri saya. Saya cuma berkata masalah kematian. Istri saya takut. Akhirnya ikut saya. Saya lapor ke gereja. Pak, saya mau ikut Yesus. Dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Oh ya Pak Nur Alam. Tapi nanti kataksasi dulu selama 6 tahun. 6 bulan. Waduh, kok lama sekali ya Pak? Saya cerita masalah mukjizat tadi. Pak, mbok saya minta cepat-cepat aja Pak. Nanti kalau saya mati gimana Pak Pendeta? Nah, Pak Pendeta akhirnya memberi kelonggaran. Saya diberi bukunya kataksasi. Sudah Pak Nur Alam belajar sendiri aja sama istrinya. Nanti pertemuan dengan saya 2 kali cukup. Oh ya. Akhirnya saya belajar kataksasi sendiri. Setelah 1 bulan, saya ketemu dengan Pak Pendeta, diulang lagi kataksasi. Artinya saya ditegaskan bahwa ikut Yesus benar-benar, jangan main-main. Ya, saya sanggup, akhirnya saya baptis. Salam damai sejahtera, puji Tuhan, kembali jumpa di YouTube channel Benteng Iman Kristen. Kita akan berbagi kesaksian yang sangat luar biasa yang memberkati. Ini adalah pesaksi dari Yogyakarta. Dia divonis penyakit, bahkan umurnya tinggal 3 bulan lagi. Dan saat itu ia merasa ketakutan dan bahkan ia pasrah bahwa jika ia harus mati. Tetapi apa yang terjadi saat itu, ia kemudian didoakan oleh hamba Tuhan. Dan sebulan kemudian, ia kemudian mencek up ke rumah sakit. Dokter menyatakan mujizat. Puji Tuhan, paru-parunya yang dulunya sudah sobek-sobek, sekarang tidak ada lagi tanda-tanda seperti itu. Dan akhirnya dia pulang dengan sukacita. Ia langsung memberitahu istri anak-anaknya, ia mau dibaptis, mau masuk Kristen. Dan puji Tuhan saat itu, istri dan anak-anaknya pun tidak menolak. Mereka menerima dengan sukacita. Karena apa? Takut kematian, teman-teman. Dan akhirnya Bapak ini minta dibina di dalam gereja selama 6 bulan dan akhirnya dibaptis. Puji Tuhan, kita simak ceritanya di dalam video berikut ini. Salam teman-teman dimanapun teman-teman mendengarkan kesaksian ini. Yang pertama, kami bersaksi, yang kami lihat, kami rasakan, kami alami, sehingga kami tidak mempunyai niat untuk menjelekkan kepada siapapun, baik agama apapun, etnis apapun. Itu tujuan kami. Tuhan memberkati. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri saya. Nama saya sekarang Abraham Nur Alam. Saya mempunyai istri 1, namanya Sarah Mujiwati. Dan saya mempunyai anak 4. Semua sudah lepas. Yang belum nikah tinggal 1, yaitu namanya Destri.
saya mempunyai cucu 5. Tempat saya di Yogyakarta. Saya lahir pada tahun 1955. Jadi sekarang saya 66. Nah, saya akan bercerita mulai dari saya lahir sampai umur 30 itu, hidup saya ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Tidak ada yang bisa menjawab. Nah, mulai umur 30 sampai sekarang, saya menjadi hidup di dalam penuh pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, saya akan memperkenalkan latar belakang bapak saya dan emak saya. Bapak saya memang orang Jawa, orang Yogyakarta, asli Yogyakarta. Jadi bapak saya ini ya bisa dikatakan paranormal atau orang mempunyai kelebihan. Buktinya, waktu saya kecil, banyak orang-orang datang ke rumah untuk minta obat. Yang sakit supaya disembuhkan, yang tidak punya pekerjaan bisa mendapat pekerjaan. Nah, bapak itu seperti itu pekerjaannya. Bahkan ada peristiwa waktu saya pergi dari rumah, bapak ini mengundang saya, tapi dengan rohnya, dengan jiwanya. Saya tidak bisa pergi kemana-mana, akhirnya saya pulang. Itulah sedikit dari kelebihan dari bapak saya. Bapak saya ini menikah 6 kali. Dan bapak saya ini orang kaya. Dia termasuk pegawai keraton gitu. Karena kekayaannya, apapun yang dikehendaki bisa terlaksana. Tetapi sayangnya cuma tidak punya anak. Jadi 6 kali itu dia tidak punya anak. Bapak saya merasa bosan hidup. Akhirnya kekayaannya itu dikasihkan orang-orang. Dia ingin bertapa di Gunung Merapi itu. Supaya apa? Nanti kalau meninggal dengan tubuhnya sekalian. Itu pikiran bapak. Tapi jalan beda. Karena Tuhan, katanya bapak bilang, kamu harus turun, belum mati sekarang. Akhirnya bapak saya turun ke Prambanan. Itu bapak saya statusnya duda. Biarpun kawin, tapi ya kawin ya dicerai, jadi sah. Nah di Prambanan ini ketemu mak saya. Akhirnya menikah. Tapi dalam keadaan bapak saya ini orang biasa, tidak kaya. Mak saya ini juga orang Jawa. Paling tidak mempunyai ilmu-ilmu atau pengetahuan masa kehidupan sebagai orang Jawa. Nah, setelah nikah, mak saya ini mengandung saya. Bapak saya kaget. Ternyata bapak ini umurnya 42 tahun, itu ternyata punya anak saya. Nah, waktu berjalan terus, akhirnya pada tanggal 8 April tahun 1955, mak saya melahirkan saya. Saya diberi nama Nur Alam, artinya cahaya alam. Baru saja saya lahir,
Bapak mempunyai pandangan atau nubuatan, sehingga nubuatan ini diberitahukan kepada mak saya. Begini katanya Bapak, "Mak, apa Pak? Saya tidak tahu kalau mak ini punya anak. Saya merasa bahagia. Tetapi nasib anak kita yang namanya Nur Alam ini, dia pandai, dia religius. Apapun yang diajarkan dia cepat menangkap. Tetapi dia kalau hidup sampai tua, ini besok tuanya akan minta-minta kepada adik-adiknya. Artinya hidup sengsara. Dan mulai dari bayi pun dia sengsara terus. Sampai finishnya anak kita Nur Alam ini nanti kalau sampai umur 30 tahun dia hilang. Itu perkataan bapak saya kepada mak saya. Mak saya merasa prihatin banyak puasa supaya saya jangan mengalami seperti itu. Mak saya tanya, "Kenapa Pak kok seperti itu? Mbok tolong Bapak kan punya kelebihan. Mbok berdoa sama Tuhan biar tidak terlaksana anak kita itu menderita." Jawaban bapak saya, itu memang nasib. Ya, sudah. Itu mulai dari kelahiran saya sudah ada nubuat seperti itu. Waktu berjalan terus, pada umur 2 tahun sampai 5 tahun, saya memang berpenyakitan. Banyak sakitnya sama tidaknya. Sehingga bapak dan mak saya ini bosan untuk merawat saya. Sampai bilang begini, "Kalau mau mati, mati saja Nur, daripada membuat sengsara orang tua." Itu katanya bapak dan mak saya. Pada suatu ketika saya umur 5 tahun itu, kalau buang air besar, itu di Tegalan. Dan di Tegalan ini banyak pohon-pohon, di situ ada pohon kelapa, ada pohon nangka. Nah, waktu saya buang air besar itu, saya jongkok di bawah pohon kelapa. Bapak menunggu saya jongkok. Tapi kenapa tahu-tahu dari tanah ini muncul semut merah. Banyak sekali menggigiti kaki saya. Akhirnya saya menangis. Bapak tahu kalau saya menangis, akhirnya saya diangkat untuk pindah jongkoknya. Setelah Bapak memindah saya, tidak sampai 3 menit, ternyata ada pohon kelapa, ada kelapanya, dan tangkainya jatuh pas di dalam waktu saya jongkok pertama. Itulah yang saya alami, saya ingat. Ya, waktu berjalan terus, saya sudah SD dan saya mempunyai adik 4. Saya yang paling sulung. Nah, setelah dewasa saya SD, adik saya kelas 6 SD, adik saya kelas 4, ada yang kelas 2, ada yang masih kecil. Dari kecil pun Bapak setiap sore mengumpulkan anak-anaknya untuk diberitahu bagaimana kehidupan sebagai orang Jawa. Orang Jawa kalau berbicara harus mengenakkan telinga orang lain, jangan membuat batu sandungan. Dan kalau bisa nanti setiap ulang tahun kelahirannya harus puasa. Itu yang dididik bapak saya kepada anak-anaknya. Waktu berjalan terus saya sampai SMP. Adik-adik saya sudah dewasa semua.
tapi tetap setiap sore dikumpulkan. Artinya diberitahu bagaimana hidup orang Jawa ini punya keyakinan yang turun-temurun dari nenek moyang. Sehingga Bapak sendiri bisa mengatakan jadi Jawa itu ada tuntunan-tuntunan yang bermacam-macam. Bagaimana caranya orang ini berdoa, dengan dia bilang sama anak-anaknya, kamu jangan bohong, kamu jangan mencuri, kamu jangan aneh-aneh yang jahat, karena Tuhan itu di dalam hatimu. Seperti itu. Nah, di dalam pelajaran Jawa banyak sekali yang diajarkan, dari kanuragan, dari kasekten, sehingga tingkat-tingkatannya itu ada 12 tingkat. Nah, pada waktu Bapak mengajarkan Jawa itu seperti itu, hati saya ini sebetulnya menolak. Tidak senang, tapi secara lahir saya taat. Ternyata adik saya yang sulung itu pun punya pikiran seperti itu. Nah, tetapi yang menyolok memang saya. Akhirnya Bapak mengetahui pikiran saya. Suatu pertemuan, saya dimarahi oleh bapak saya. Nuraram, sini. Apa, Pak? Saya tahu bahwa kamu itu cuma tidak mau mempraktekkan apa yang saya katakan. Orang tua bilang seperti ini, kamu seperti mengejek, pura-pura mendengarkan, tapi kamu tidak mau melakukan. Saya berpikir, kenapa Bapak tahu? Tapi saya diam saja. Akhirnya saya punya permintaan begini. Pak, saya mau tanya, apa? Bapak ajarannya bagus sekali dan ini sulit dilakukan. Kalau saya mati nanti, supaya selamat, supaya enak, surga itu gimana caranya, Pak? Akhirnya Bapak bercerita begini. Nanti kalau kamu sudah mencapai tingkat 12, itu baru tahu caranya supaya selamat. Karena kamu harus jangan mencintai dunia seisinya. Kamu sudah menggunakan jiwamu untuk manunggaling kawulolan Gusti. Kira-kira itu. Waduh, saya punya pikiran sulit lagi ini. Nah, setiap pertemuan Bapak saya tahu hati saya cuma mengejek. Akhirnya pada puncaknya Bapak marah sama saya. Nuralam, sekarang gini aja lah. Saya sudah tahu pikiran kamu. Kelihatannya kamu mendengarkan Bapak, tapi hatimu tidak. Sekarang saya akan jujur kepada kamu. Memang kamu itu orang yang paling sengsara. Nasibmu itu besok kalau sudah dewasa, kamu itu akan menjadi hambanya adik-adikmu. Minta kemana. Kamu menjadi orang sengsara. Dan kamu pun tidak akan panjang umur. Saya kaget, bapak-bapak, teman-teman sekalian. Kenapa saya definish Bapak seperti itu? Sudah, mulai detik itu saya retak dengan Bapak. Tapi ada kasih sayang. Bapak saya ini mengasihi saya mengasihi Bapak, itu ada secara manusia. Tapi kalau berbicara masalah pelajaran itu, saya kok menolak rasanya gitu. Akhirnya saya punya pikiran begini. Saya bilang sama adik-adik saya, Dek, kapan ya Bapak meninggal? Wah, adik-adik saya bilang sama bapak saya dimarahi berlebihan. Dah, disitulah ada pertengkaran. Setelah waktu berjalan terus, saya lulus STM itu tahun
1973. Saya mendaftarkan menjadi ABRI dengan teman saya yang namanya Haryono. Pada waktu saya mendaftarkan menjadi TNI, saya diterima. Saya diuji semua lulus. Nah, yang terakhir itu mau disekolahkan di Magelang selama setengah tahun dan harus gundul. Disinilah saya mengundurkan diri. Nah, teman saya ini Haryono melanjutkan sehingga diterima menjadi tentara. Bapak tahu masalah itu makin marah dengan saya. Memang kamu orang ini memang nasibnya jelek. Memang nasibnya tidak senang bekerja. Ini seterusnya. Saya diam saja. Pada suatu ketika saya main ke tempat teman saya Haryono ini. Tapi yang menemui istrinya. Saya tanya sama istrinya, Mbak, ya di mana suamimu Haryono? Kan sudah jadi tentara. Dia meninggal waktu ditugaskan di Timur Timur. Saya kaget. Misalnya saya jadi tentara, apakah saya harus mati? Untung saya tidak menjadi tentara. Ya, itu yang menghadang kematian kedua dari kehidupan saya. Waktu berjalan terus, akhirnya saya nikah pada tahun 1978. Saya dikaruniai anak sampai 3. Setiap saya menjalankan apa itu yang dikatakan Bapak berdoa, tidak bisa menjadi masuk hati, tidak bisa. Nah, waktu berjalan terus, pada tahun 1985, tanggal 14 Maret, itu pas umur saya 30 tahun. Saya sakit. Sakitnya itu batuk, badan kurus, rambut ini semua rontok. Bapak saya tahu, mak saya tahu. Dan bapak saya ini mendapat mandat, mendapat wisik dari Tuhan. Pas umur saya 30 tahun akan hilang. Mak saya pun punya firasat, punya telur diminta orang. Jadi orang tua saya tahu bahwa saya ini akan meninggal. Saya tidak tahu itu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, udah Bu, saya mau periksa. Saya periksa di rumah sakit. Sampai rumah sakit saya di rongsen. Setelah di rongsen, dokter memperlihatkan hasil klasnya itu. Dokternya bilang begini, Pak Nur Alam, ya dok, ini hasil dari rongsenmu. Kenapa sampai paru-parumu, jantungmu berlubang seperti itu? Kamu jangan merokok, kamu harus banyak doa. Saya kaget. Ya dok, terima kasih. Saya meninggalkan dokter, mau ke kamar mandi rumah sakit. Kebetulan di dalam WC rumah sakit itu ada mantrinya dokter, pembantunya dokter. Ternyata itu tetangga saya sendiri. Dia manggil saya, Nur Alam, ya Pak, sini, saya beritahu. Kamu harus bertobat, kamu harus sholat, kamu harus ini seterusnya. Saya beritahu ya, kamu itu paling lama, umurmu itu 3 bulan. Dokter ngomong sama saya, nyatanya paru-parumu kan berlubang seperti itu. Mendengar perkataan itu saya seperti
pingsan. Saya jatuh di dalam kamar mandi, waktu saya di kamar mandi. Saya berpikir setelah saya agak sadar, saya pulang. Penuh dengan lesu, seperti tidak sadar. Karena ingat bahwa umur saya ini tinggal 3 bulan. Itu yang berkata itu adalah dokter. Saya takut sekali. Setiap malam saya kalau tidur, yang datangi saya itu orang-orang yang sudah mati. Mengajak saya, katanya ke tempat yang enak, ada berwujud tetangga, ada berwujud simbah, seterusnya. Tapi saya tidak mau, karena di sini ada rasa saya takut. Lama-lama saya mimpi itu didatangi orang tinggi besar. Dia ganteng sekali. Dia ngomongnya lembut. Mengajak saya supaya saya ikut dia menuju tempat yang enak. Tetapi saya menolak karena di dalam hati saya ini ada rasa takut yang luar biasa. Akhirnya saya bangun dari tidur. Saya menangis. Akhirnya saya berdoa dengan keras. Tuhan, Engkau itu siapa? Setiap orang mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang. Tapi siapa Engkau Tuhan? Saya takut mati. Saya kalau mati pasti sengsara karena banyak dosa. Setiap malam saya doa seperti itu. Akhirnya suatu malam ada kuasa apa masuk di dalam hati saya. Setelah masuk ada perubahan hidup saya, ada kedamaian. Dan kuasa tadi seperti mengatakan begini. Damai sejahtera terimalah anakku. Seperti itu setiap malam. Saya tidak tahu siapa yang ngomong itu. Sampai beberapa malam. Nah, pada suatu pagi ada teman saya. Dia orang Kristen. Dia ke rumah saya. Halo Mas Nuralam. Halo, mari Mas Yamin. Ada apa? Ya, saya ini sebetulnya mau minta tolong Mas Nur Alam nih. Loh, Mas Nur Alam kok kurus? Iya, saya sakit nih. Nah, gimana ya? Saya mau minta tolong nih. Oh, enggak apa-apa. Minta tolong apa? Begini Mas Nur Alam. Jadi pemuda-pemuda tempat saya ini kan besok mau mengiringi baptisan massal di gereja. Nah, pemuda-pemuda tempat saya ingin berirama keroncong. Nah, Mas Nur Alam kan bisa alat keroncong semua, baik flute, baik pegang biola, melodi. Ya, gimana Mas Nur Alam? Akhirnya saya menyanggupi. Ya, saya bersedia. Oh ya, nanti kita ketemu hari Minggu di gereja ya Pak ya. Oh ya. Nah, pada hari hanya saya datang di gereja membawa gitar. Sampai di gereja ketemu dengan ketua pemuda sama mbak-mbak yang vokal-vokal itu kenalan semua. Akhirnya masuk gereja. Saya duduknya di depan sendiri. Belakang saya ini pemudi-pemudi yang akan menyanyi. Dan samping saya teman saya yang pegang alat. Udah. Jadi di dalam gereja ini saya baru pertama kali masuk itu. Nah, setelah jatuh acara di dalam khotbahnya Pak Pendeta, saya mendengarkan. Waktu Pak Pendeta khotbah, pas yang dibaca itu Yohanes 14 ayat 6. Tetapi yang saya datangi ini karena gereja Jawa, jadi bahasa Jawa. Begini bunyinya. Aku iki dalaning kauripan lan bebener.
ora ana wong siji wae kang sowan marang Sang Rama menawa ora lewat ingsun. Bahasa Indonesianya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun ke tempat Bapa kalau tidak melalui aku. Mendengar khotbah itu saya kaget, merasa sukacita. Loh, firman-Nya kok seperti setiap malam yang datang di hati saya. Tapi kenapa kalau Yesus itu dikatakan Tuhan, padahal manusia? Di situ saya bergumul. Nah, tapi bergumulan itu berhenti setelah acara baptisan mulai. Nah, yang dibaptis itu ada orang 20-an. Ada pemuda, ada orang tua, maju ke depan dekat mimbar Pak Pendeta. Saya kaget luar biasa karena di situ ada bapak saya yang sakit stroke tapi sudah bisa jalan, maju ke depan untuk dibaptis. Saya kaget sekali. Loh, bapak saya. Sampai mata saya ini saya lebar-lebarkan. Oh, itu bapak saya. Kenapa bapak saya dibaptis? Kenapa bapak saya ini kok stroke? Ternyata bapak saya ini ya tidak sakti ya. Saya bilang gitu. Sudah, saya tidak bisa ketemu bapak. Karena bapak saya ini sudah diantar adik saya yang bungsu. Nah, di situ saya menangis di dalam gereja ini. Semua jemaat melihat saya. Teman-teman itu bilang, Pak Mas Nura menangis kenapa? Akhirnya saya dikasih tisu, saya mengusap air mata saya. Sampai jatahnya acara, saya harus mengisi pujian. Pujian itu ingat sekali saya pada waktu itu, wong kang pracoyo enggal martobato, itu bahasa Jawa. Saya mengiringi dengan nangis. Setelah sampai rumah, saya merenung. Saya berdoa kepada Tuhan. Berdoanya karena tidak ada yang mengajari, ya sudah apa adanya. Saya duduk diam, masuk kamar. Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan itu ada, seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi, saya mau ikut Engkau. Semua pengetahuan-pengetahuan di dalam pikiran saya yang diberikan Bapak akan saya buat semua Tuhan. Aku ikut Engkau Tuhan. Begitu saya amin, di sini ada perubahan yang luar biasa. Sebelum saya berdoa penuh dengan ketakutan, penuh dengan penglihatan-penglihatan yang menakutkan. Setelah saya ikut Tuhan dengan sederhana doa dan meninggalkan, membuang apa yang di dalam pikiran saya yang diajarkan Bapak. Akhirnya ada hidup yang seperti ada penuh pengharapan, penuh dengan terang. Itulah yang saya alami. Nah, setelah saya mengalami itu, saya mempunyai nasar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya kalau mati, saya bersama Tuhan di surga. Tetapi saya ingin hidup Tuhan. Tetapi saya ingin sehat. Tetapi tidak dengan opname Tuhan. Kalau saya sampai sembuh Tuhan, aku akan menjadi hamba-Mu. Aku akan mengabarkan kebaikan Tuhan. Sampai Tuhan manggil saya. Itu nasar saya. Ya, di sini ada perubahan hidup yang luar biasa. Ada penuh sukacita. Nah, suatu ketika istri saya menemui saya. Pak, kamu jadi opname enggak? Anak-anak saya bilang, iya Pak, opname Pak. Bapak kan sudah makin kurus. Saya jawab begini,
saya tidak akan opname. Sekarang saya sudah ikut Tuhan Yesus. Istri saya kaget. Pak, kenapa Bapak murtad? Kenapa Bapak murtad? Saya menjawab, siapa yang murtad? Saya takut benar, Bu. Menghadapi kematian itu takut benar. Karena saya pasti tidak selamat. Banyak dosa saya. Saya sering bohong. Saya sering menipu ibu. Jadi yang mengalami ketakutan saya. Jadi kalau saya ikut Yesus, jangan kamu mengatakan itu. Sudahlah, kalau saya itu baik, tirukan saja. Sekarang saya mati pun tidak takut. Maka dari itu saya tidak opname. Sudah, saya tidak mau berdebat. Nah, akhirnya saya periksa pas 3 bulan itu. Setelah periksa, saya ketemu dengan mantrinya dokter tadi, tetangga saya. Senior, mau periksa kontrol? Iya ya Pak, saya masuk dengan dokternya di rongsen lagi. Setelah di rongsen, hasilnya tadi, dokter sama mantrinya dokter tetangga saya itu kaget. Nur Alam, apa Pak? Ini mukjizat. Kenapa paru-parumu menjadi hilang, yang lubang-lubang menjadi semua buntu semua? Kamu harus bertobat, cepat. Dokter bilang gitu. Oh ya, terima kasih. Akhirnya saya pulang dengan penuh sukacita. Saya ngomong sama istri saya, Bu, anak-anakku sini, lihat paru-paru Bapak sudah sembuh seperti semula. Wah, luar biasa ya Pak, ya udah, itu karena kebaikan Yesus. Udah sekarang saya mau baptis. Ikut enggak? Ikut. Nah, puji Tuhan. Saya enggak berbicara banyak dengan istri saya. Saya cuma berkata masalah kematian. Istri saya takut. Akhirnya ikut saya. Saya lapor ke gereja. Pak, saya mau ikut Yesus. Dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Oh ya Pak Nur Alam. Tapi nanti kata sasi dulu selama 6 tahun. 6 bulan. Waduh, kok lama sekali ya Pak? Saya cerita masalah mukjizat tadi. Pak, Mbok saya minta cepat-cepat aja Pak. Nanti kalau saya mati gimana Pak Pendeta? Nah, Pak Pendeta akhirnya memberi kelonggaran. Saya diberi bukunya kata sasi. Sudah Pak Nur Alam belajar sendiri aja sama istrinya. Nanti pertemuan dengan saya 2 kali cukup. Oh ya. Akhirnya saya belajar kata sasi sendiri. Setelah 1 bulan, saya ketemu dengan Pak Pendeta, diulang lagi kata sasi. Artinya saya ditegaskan bahwa ikut Yesus benar-benar, jangan main-main. Ya, saya sanggup. Akhirnya saya baptis. Itu tahun 1986. Saya baptis dengan anak saya, dengan istri saya, dengan teman-teman. Ya, di situ ada sukacita. Karena saya merasa menjadi pengikut Yesus, saya kalau pergi ke desa, ke Prambanan, saya pasti masuk gereja. Gereja apapun saya masuki. Loh, ternyata gerejanya lain. Udah, saya ikut saja. Nah, saya di mana tempat masuk gereja, loh kok lain-lain. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya ingin apa rencana Tuhan, pikiran Tuhan untuk hidup saya. Saya kepingin mengerti supaya saya tahu persis. Tolong pertemukan dengan hamba-hambamu. Suatu ketika saya ketemu dengan hamba Tuhan orang Magelang. Saya kenalan, ternyata saya kata sasi atau privat
selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya dijelaskan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mulai dari perpecahan antara agama ini dan agama ini saya diberitahu. Setelah itu saya berbicara dengan Pak Pendeta tadi. Pak, saya kepingin dibaptis selam, boleh enggak Pak? Akhirnya saya diperbolehkan baptis selam. Saya ditanya dengan pendeta tadi, Nur Alam, setelah kamu dibaptis selam, kamu minta nama baptis enggak? Loh, gunanya nama baptis apa Pak? Ya begini, kalau kamu dipanggil namamu Nur Alam, kamu akan ingat masa-masa dulu. Tapi kalau kamu sudah dipanggil nama baptismu, kamu akan ingat bahwa hidupmu sekarang sudah di dalam Kristus. Oh ya Pak, saya mau pakai nama baptis. Nama apa Pak? Sudah saya serahkan aja pada Pak Pendeta. Akhirnya saya diberi nama Abraham. Istri saya diberi nama Sarah. Nah, setelah itu yang terakhir pertemuan saya dengan hamba Tuhan dari Magelang tadi begini, Pak Abraham, ya Pak, sekarang kita sudah terakhir pertemuan ini, Bapak sudah komplit. Sekarang saya mau tanya Bapak, oh ya Pak, Pak Abraham kalau mati kemana? Loh, saya pasti ke surga Pak. Loh kenapa? Loh, saya kan dosanya banyak sudah ditebus Yesus. Ya, itu jawabanmu yang benar dan tepat yang mantap. Sekarang pertanyaan yang kedua, hidupmu untuk apa? Untuk apa Pak? Hamba Tuhan tadi menerangkan, Pak Abraham kan sudah disembuhkan, sudah diberi kasihnya yang luar biasa, sehingga hidupnya punya perubahan yang punya pengharapan. Sudah disediakan surga. Ya beritakanlah itu. Oh gitu Pak. Ya, ya. Jadi Bapak harus memberitakan apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak rasakan pemberian Yesus itu. Oh ya Pak, saya siap. Mulai itu saya didoakan, saya mengembara. Menjadi ketemu teman-teman saya itu. Saya berbicara masalah kehidupan. Nah, saya minta hikmat pada Tuhan. Tuhan, saya mau memuliakan namamu. Pimpin saya supaya saya tidak bertengkar, supaya saya tidak berdebat, tapi berilah kuasamu biar semua hidupku untuk kemuliaan namamu. Saya ketemu dengan teman-teman saya cuma berbicara masalah kematian. Hidup itu kan cuma seperti sebentar. Ada peribahasa orang Jawa itu bilang begini, urip kuwi mung mampir ngombe. Nah, dari kata-kata itu saya hias. Jadi hidup itu cuma sebentar. Seperti orang cuma minum. Setelah minum, jiwa kita ini akan keluar dari tubuh. Setelah keluar dari tubuh, akan menuju kedua tempat yang sifatnya itu kekal. Yaitu tempat yang penuh kemuliaan dan tempat yang penuh penderitaan. Itu tok yang saya katakan kepada semua teman-teman saya. Nah, lama-lama karena kuasa Tuhan, berkat Tuhan, banyak orang yang mengikuti Yesus. Nah, setelah itu teman-teman kalian yang terkasih, saya mempunyai PR ketemu sama Bapak pada suatu itu. Pak, sini Nur Alam. Wah, Bapak sudah baptis ya Pak? Iya, gini. Bagaimana Pak rasanya Pak?
setelah mengikuti Yesus, ternyata Bapak saya sendiri mengaku, ternyata di dalam Kristus segala-galanya terjawab. Disitulah. Gimana Pak? Saya kalau ngomong sama mak saya, jangan Nur. Kamu kalau mau ngomong sama adik-adikmu, sama makmu, nanti nunggu kalau saya meninggal. Oh gitu ya. Nah, akhirnya Bapak dengan saya, dengan adik saya yang bungsu. Adik saya yang bungsu itu ternyata sudah ikut Yesus dari dulu. Maka dari itu Bapak saya ini dibawa ke hamba Tuhan, sampai didoakan, sampai sembuh, sampai mengenal Yesus itu. Nah, sekarang saya mau bercerita meninggalnya Bapak. Pada waktu itu kan anak saya itu kalau tidur kan ke tempat baik. Rumah saya dengan orang tua sudah jauh. Kira-kira ya beda RW lah. Nah, Bapak saya ini ngomong sama anak saya pertama yang namanya Sidik itu karena sudah ikut neneknya, bapaknya. Dek, apa Mbah? Sini, saya akan ngomong. Apa? Ini ya, misalnya si Mbah itu meninggal. Ini surat-surat yang harus dikumpulkan untuk mengurus pensiun. Nanti semua akan bisa terlaksana. Dan di situ nanti Bapakmu bisa mengurus caranya surat kematian. Nah, Bapak apa mau meninggal? Simbah mau meninggal? Oh, itu seumpama kok. Nah, dah. Ya sudah. Itu jam 7 sore. Nah, setelah malam, mak saya pulang dari jualan jam 12 malam. Tetapi oleh bapak saya dipanggil, Mak, sini Mak. Apa Pak? Sini ngomong-ngomong. Ngomong apa? Bapak saya ngomong begini, saya menjadi orang itu paling bahagia. Itu menjadi suamimu. Engkau adalah istriku yang mempunyai anak. Nah, diajak cerita seperti itu, karena mak saya ini ngantuk, sudah Pak, saya mau tidur. Oh, enggak usah, enggak usah. Saya dikancani. Nanti saya cuma ngomong satu kali ini loh. Kamu enggak akan ketemu saya loh. Loh, apa Bapak gimana? Sudahlah, saya ditemani aja. Akhirnya setelah jam 4 pagi subuh, mak saya disuruh bapak saya, Mak, sana dipanggil anak kita Nur Alam. Nah, mak saya dengan anak saya ke rumah saya. Mak saya bilang begini, Nur, apa Mak? Kamu dipanggil bapakmu. Oh ya, ternyata setelah saya sampai rumah orang tua, bapak saya ini sudah meninggal. Sudah pindah tempat di ruang tamu. Karena stroke, kakinya masih di tanah. Pada waktu itu, kakinya dingin sekali. Tetapi kepalanya masih hangat. Saya bilang begini, Pak, serahkan kepada Yesus. Nah, terus meninggal. Setelah meninggal, anak saya bilang sama saya, Pak, ini Simbah memberi surat-surat ini. Ternyata bapak saya ini tahu bahwa meninggalnya itu tanggal 31 Juli tahun 1991. Umurnya bapak 81. Saya lihat tanggalan, ternyata pada waktu bulan Juli itu, mulai tanggal 1 itu, bapak saya sudah mencoret tanggalan itu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 31, tidak pernah
dicoret karena sudah meninggal. Itu kematian bapak saya. Setelah bapak saya meninggal, baru saya bisa menginjili mak saya. Tapi ringkasnya ada perdebatan. Tetapi saya ambil intinya saja. Sekarang saya tanya sama si mak. Si mak itu orang baik. Tapi sekarang saya tanya, apakah si mak itu tidak pernah bohong? Apa si mak ini tidak pernah iri? Nah, mak saya mengakui. Nah, sudah berarti kan punya dosa. Nah, akhirnya mak saya bisa baptis. Puji Tuhan, semua adik-adik saya ini baptis semua. Dengan cara yang lain. Adik saya yang nomor 2. Ini sama bapak saya pokoknya taat. Sehingga dia mempunyai kesaktian apa yang diberikan bapak. Tapi dia bertobatnya paling belakang sendiri. Dengan sulit. Harus bertobat tapi harus bercerai. Istrinya tidak mau. Jadi adik saya ini semua kenal Tuhan tapi dengan cara yang lain. Nah, kebetulan saya banyak teman-teman yang sering saya ketemu, baik di dalam kerocong, belajar apapun saya sering mengajari teman-teman saya, tapi saya tidak lupa saya mengingatkan teman-teman saya itu. Hati-hati ya, bahwa umur kita ini cuma terbatas dan kematian itu tidak ada orang yang tahu. Nah, akhirnya satu-satu bilang sama saya, bagaimana ikut Yesus. Bahkan ada yang mencela, ada yang seperti itu bermacam-macam. Tapi saya tidak mau berdebat. Nah, setelah itu saya umur ya sudah 10 tahun yang lalu saya diangkat oleh gereja menjadi komisi KPI ini. Saya menjadi komisi KPI dan saya kalau ketemu dengan anak-anak saya yang di Jakarta waktu kumpul Natalan, yang saya ingatkan kepada anak saya pasti begini, anak-anakku, apa Pak, ini kesempatan Natal. Jadi semua anak-anakku kumpul, ingatlah, jangan sampai engkau meninggalkan Yesus, ya. Kamu miskin, kamu apapun Bapak tidak susah. Tapi kalau sampai anak-anakku, cucuku meninggalkan Yesus, Bapak paling susah. Ya Pak, karena apa yang namanya meninggal atau dipanggil Tuhan itu bisa kamu dulu, bisa Bapak dulu, bisa Ibu. Jangan takut untuk kematian, karena ini cuma pindah dari dunia menjadi ikut Yesus di rumah Bapa. Itu ajaran-ajaran saya yang saya tekankan kepada anak-anak saya. Untuk yang terakhir kali, saya masih mempunyai anak satu yang namanya Destri. Ini belum nikah, tapi dia pacaran dengan orang berkeyakinan lain. Dan dia memang tokoh, menjadi pacare anak saya. Nah, sehingga di dalam perkawinan ada perdebatan. Nah, ketemu saya tidak mau berdebat. Akhirnya pacarnya anak saya tadi, saya cuma ngomong begini. Saya tidak mau berdebat, yang penting anak saya ini jangan sampai meninggalkan Yesus. Nah, lama-lama calon menantu saya ini tanya jawab dengan saya. Akhirnya saya jawab semua. Dan saya tidak menjelekkan agama apapun, tidak menjelekkan perorangan apapun, sehingga lama-lama pacar anak saya ini baptis kemarin. Puji Tuhan, berkat Tuhan, hidup saya menjadi luar biasa,
menjadi berkat-berkat orang lain. Itulah kesaksian saya, teman-teman. Bisa kasih judul begini: kuasa Tuhan Yesus bisa menghancurkan kuasa-kuasa dari dunia. Kalau kita ambil inti dari kesaksian saya ini, hidup saya ini kan sudah dinubuatkan oleh Bapak saya yang mempunyai kelebihan bahwa saya ini sengsara menjadi hambane adik-adik umur 30 mati. Ternyata semua gagal. Saya menjadi yang nomor 1. Adik-adik saya semua menjadi pengikut Yesus. Bahkan orang tua saya menjadi pengikut Kristus. Kesaksian seorang anak Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Dan saya percaya setelah kita nonton video ini, kita semakin dikuatkan iman untuk semakin percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana Tuhan telah membuat mujizat di dalam keluarga ini yang dulunya tidak mengenal Yesus. Mereka hanya beriman dan percaya jika Yesus adalah Tuhan, semampu sembuhkan penyakit mereka. Dan akhirnya, vonis dan diagnosa dari dokter itu semuanya sia-sia. Karena Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah pulihkan penyakitnya selama-lamanya. Saat itulah ia kemudian bersukacita dan ia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah satu mujizat yang luar biasa, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport, mendukung perkembangan channel ini, dan kami terus mengupdate video-video kesaksian anak-anak Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan.